Asam lambung parah? Jangan katakan itu sebelum Anda menonton video ini. Halo kawan-kawanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini, untuk yang belum subscribe, untuk yang belum menyalakan tanda lonceng ataupun tanda notifikasi, silahkan dinyalakan dulu supaya teman-teman nantinya tidak ketinggalan video-video terbaru ataupun live streaming ataupun informasi terbaru dari channel ini. Tentunya tetap seputar penyembuhan masalah asam lambung, masalah GERD, masalah anxiety disorder, dan psikosomatik. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas tentang asam lambung yang parah gitu ya. Nah, oke, langsung aja. Nah, untuk teman-teman, sebenarnya apa sih yang dikatakan asam lambung sudah parah gitu ya? Asam lambung yang sudah parah. Jadi, sepengetahuan saya ya, teman-teman, asam lambung dikatakan sudah parah banget itu ketika lambung kita sudah bocor ataupun lambung kita ini bolong, sehingga asam lambung kita, isi makanan kita itu meluber kemana-mana ya, keluar dari lambung kita, sehingga mengiritasi ataupun mengenai organ-organ tubuh kita yang lain seperti usus, seperti ginjal, seperti ulu hati dan sebagainya ya. Yang penting pokoknya lambung kita bolong sehingga isi dari lambung itu keluar ke organ tubuh kita yang ada di dalam. Madu aslam GAD dibuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman, tanpa efek samping, membantu masalah asam lambung, GERD, dan anxiety. Jangan khawatir, sudah BPOM. Dapatkan di Shopee dan WA official kami. Itu yang dinamakan asam lambung yang sudah parah, gitu ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya yakin asam lambung Anda ini tidak separah itu, karena hal itu terjadi hanya sedikit ya, sedikit banget pokoknya ya, sedikit banget, dan itu dialami hanya beberapa persen oleh pasien asam lambung, dan itu sangat jarang terjadi gitu. Dan untuk teman-teman semuanya, saya yakin asam lambung Anda semuanya tidak separah itu, dan saya sering kali mengatakan kepada klien-klien saya ya, kepada teman-teman semuanya, bahwa jangan pernah Anda menganggap diri Anda ini sedang sakit, gitu ya. Apapun yang teman-teman rasakan, gejala apapun yang teman-teman sedang alami saat ini, jangan pernah Anda merasakan diri Anda sakit ketika Anda mengalami yang namanya sakit asam lambung, GERD, anxiety disorder. Nah, gitu ya. Karena apa gitu ya? Kenapa kita sakit tetapi tidak boleh memiliki mindset ataupun kita nggak boleh beranggapan bahwa kita sakit gitu. Nah, jadi kuncinya di situ teman-teman ya, ternyata di situ. Ketika kita menganggap diri kita ini sakit, nah di situ kita menciptakan sebuah habitat bahwa kita berada di dalam suatu lingkaran ya, kita terkurung oleh rasa khawatir, oleh rasa takut, oleh rasa cemas, oleh rasa gelisah, dan oleh rasa ketakutan akan penyakit. Karena kita sudah memiliki asumsi bahwa kita sedang sakit. Selama kita memiliki asumsi ataupun pendapat ataupun keyakinan bahwa kita sedang sakit, maka selamanya teman-teman akan tidak pernah merasa sehat. Gitu ya. Nah, jadi untuk mengatasi asam lambung, GERD, kecemasan berlebih itu seperti itu, teman-teman. Caranya begitu. Itu untuk meminimalisir rasa gelisah ataupun rasa stres yang kita alami ketika kita merasakan gejala-gejala yang ada. Jadi yang dimaksud pola pikir, kita perbaiki pola pikir, kita perbaiki pola pikir. Itu kuncinya di situ. Jadi apapun gejala yang kita rasakan, apapun sensasi yang kita sedang alami, teman tetap yakin bahwa itu hanyalah sensasi dan nanti akan hilang, dan saya ini sehat sebenarnya gitu. Itu seringkali saya katakan. Sekali aja kita punya mindset, saya itu sedang sakit, saya itu sakit asam lambung, selamanya teman-teman tidak akan pernah sembuh dari masalah asam lambung Anda. Karena selamanya teman-teman akan terkurung di dalam belenggu ya, belenggu pikiran, tertanam menjadi sebuah keyakinan yang mendasar bahwa Anda sedang sakit. Nah, mungkin ini memang agak sulit ya teman-teman untuk kita lakukan, memang agak sulit, tapi kunci ataupun poin penyembuhan dari masalah asam lambung itu di situ. Jadi kalau Anda, teman-teman semuanya, tidak mengalami gejala yang seperti saya katakan tadi ya, lambungnya sampai bocor, terus kemudian asam lambung dan isi dari lambungnya keluar kemana-mana, jangan katakan Anda sedang sakit parah. Gitu ya teman-teman. Jadi tetap
Anda yakin bahwa Anda sehat. Ketika teman-teman beranggapan bahwa ini hanya sekedar sensasi, hanya sekedar gejala, tapi saya sehat, hanya gejala itu aja. Nah, ketika mindset Anda sudah sehat, pikiran Anda sudah yakin bahwa diri Anda ini sebenarnya sehat, nanti poin pertama yang akan Anda dapatkan adalah rasa kegelisahan teman-teman akan turun, akan reda, gitu ya. Kadarnya itu akan berkurang, sehingga nanti ketika teman-teman mau keluar, mau liburan, mau jalan-jalan, itu teman-teman sudah tidak akan terlalu merasa was-was. Karena apa? Karena Anda sudah memiliki keyakinan bahwa Anda ini sehat, gitu loh. Jadi setiap hari saya sarankan untuk teman-teman selalu memberikan sugesti positif, afirmasi positif, ya, sugesti yang positif kepada diri kita, kepada teman-teman itu, bahwa Anda semuanya ini adalah orang-orang yang sehat, gitu ya. Karena sebenarnya juga orang-orang yang sehat, gitu loh. Karena kita terlalu cemas, kita terlalu khawatir yang berlebihan, sehingga kita ini terlalu banyak produksi hormon kortisol alias hormon rasa sakit, gitu. Dan itu bisa diatasi ketika kita merasa senang, kita happy, bahagia. Dengan cara kita banyak cara seperti olahraga, ya, terus kemudian juga menyenangkan keluarga, itu juga bisa untuk memberikan efek kita bahagia, ya, sehingga nanti ketika kita bahagia hormon endorfin kita akan meningkat, gitu ya. Nah, itu kuncinya di situ, teman-teman. Jadi stoplah, mulai saat ini stop untuk Anda memiliki pikiran bahwa saya sedang sakit berat. Lupakan itu dan stop aja sampai di sini untuk pikiran-pikiran Anda yang seperti itu, karena saya yakin yang Anda rasakan saat ini sama seperti yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu, ya, sakit GERD, anxiety, asam lambung. Dan kala itu pun ketika saya belum tahu ilmu dari penyembuhan asam lambung ini juga merasa bahwa saya sedang sakit berat dan mustahil untuk sembuh. Tapi ternyata alhamdulillah semua itu bisa dijalani dengan baik dan akhirnya saya juga sembuh. Alhamdulillah, ya, sehat kembali seperti ini. Kalau teman-teman yang mengikuti video-video saya sejak dulu pasti melihat saya kurus banget juga sudah pernah, dan sekarang saya udah gemuk lagi, udah sehat walafiat. Ya gitulah perjalanan dari asam lambung, gitu ya. Pasti ada, kita berada di fase bahwa kita ini merasa sakit berat. Nanti ada kalanya juga di fase bahwa kita ini sudah capek, sudah bosan memikirkan apa yang kita rasakan, gitu. Dan nanti ada fase juga di mana teman-teman sudah benar-benar masa bodoh, benar-benar sudah malas mikirin dan akhirnya malah sembuh, gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin mau konsultasi ataupun sharing, berbagi pengalaman ataupun konsultasi terkait masalah asam lambung, nanti teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di layar dari YouTube ini, gitu ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga untuk herbal yang bisa Anda gunakan, tentunya pilih herbal-herbal yang benar-benar sudah BPOM, ya teman-teman, sudah BPOM. Terus kemudian juga lihat untuk komposisinya, apakah ini benar-benar baik untuk asam lambung, benar-benar baik untuk pengobatan masalah gangguan tidur, masalah kecemasan teman-teman, masalah psikosomatik teman-teman, gitu ya. Dan teman-teman sebenarnya bisa gunakan madu istighfar dan madu istighfar aslamgat, gitu. Nah, oke, kita kembali ke topik, teman-teman. Jadi ketika Anda yang saat ini masih merasakan bahwa teman-teman ini merasakan saya itu sakit parah, gitu ya, nggak bisa tidur, saya itu setiap hari dihantui rasa takut, rasa cemas, rasa mau mati dan sebagainya, kayak gitu ya, leher mengganjal seperti kecekik, nanti saya takutnya kalau tiba-tiba kecekik nggak bisa napas dan sebagainya. Itu hanya pikiran-pikiran Anda, mungkin karena Anda pernah mengalami rasa trauma, teman-teman, ya. Jadi pikiran-pikiran buruk itu muncul karena teman-teman pernah mengalami rasa trauma ataupun kejadian yang dimana kejadian itu menurut Anda kejadian yang sangat menakutkan, kejadian yang belum pernah Anda alami, sehingga itu terbawa sampai saat ini dan Anda sulit untuk sembuh, kayak gitu. Sebenarnya di situ aja, tetap semangat teman-teman, ya, tetap semangat dalam menjalani hidup karena asam lambung itu tidak berbahaya. Kalau memang ada gejala-gejala, ya kita carikan solusinya, gitu ya. Kita carikan solusinya. Kalau misalnya kita lehernya mengganjal, itu kan pasti ada radang kan di sekitar tenggorokan, ada radang. Terus kemudian dada kita terasa terbakar, panas dan sebagainya, hati sakit, ya, jantung berdebar-debar, sesak nafas dan sebagainya. Itu sebenarnya juga akar masalahnya kan dari katup esofagus kita yang longgar, gitu ya. Didukung dengan kita cemas, sehingga kita stres, kita cemas, kita gelisah, asam lambung kita ini tinggi, produksinya tinggi, gitu ya. Nah, gitu. Asam lambung kita tinggi, produksinya meningkat,
esofagus kita lemah, ya otomatis asam lambung kita akan nyembur ke atas ya mengenai esofagus, ulu hati, terus kemudian juga kita akan merasakan sesak napas, jantung berdebar-debar, dada terasa panas karena paparan dari asam lambung. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah seperti yang saya lakukan dan seperti yang saya informasikan untuk Anda semuanya, teman-teman, bahwa teman-teman bisa melakukan terapi yang gratis seperti yang saya katakan, bahwa teman-teman cukup melakukan nafas diafragma ataupun nafas perut setiap 1 jam, lakukan 10 kali ya. Berarti kalau sehari itu ada misalnya ada 7 jam, berarti lakukan 70 kali ya gitu. Setiap jam 10 kali, setiap jam nanti lakukan lagi 10 kali, nggak usah terlalu banyak. Insya Allah nanti teman-teman lakukan itu 2 minggu gitu ya, maksimal 3 minggu seperti itu, insya Allah akan ada perbaikan. Karena saya juga mengalami hal itu, teman-teman ya. Dulu saya sering banget sesak napas, itu pasti setiap hari sesak napas, keringat dingin, jantung berdebar-debar, leher tercekik seperti itu, tidak bisa nelen. Itu yang saya rasakan setiap hari. Tapi alhamdulillah saya juga lakukan terapi itu, alhamdulillah sembuh teman-teman gitu ya. Nah gitu. Dan untuk teman-teman mungkin juga bisa untuk alternatif juga, teman-teman lakukan hipnoterapi, itu juga bagus untuk pemulihan masalah ini ya, apa namanya, pikiran bawah sadar. Karena kita ini sebenarnya dikontrol oleh pikiran bawah sadar, teman-teman ya, pikiran yang di luar kesadaran kita gitu. Dimana kita teringat tentang masa lalu, masalah rasa traumatik itu ya, kejadian apa yang menakutkan. Nah itu sebenarnya kan dari pikiran bawah sadar kita muncul ke permukaan sehingga ditangkap, sehingga menjadi sebuah ketakutan, kegelisahan, kecemasan dan sebagainya seperti itu. Untuk teman-teman tetap semangat, lakukan aktivitas seperti biasanya, tetapi untuk aktivitas ya jangan terlalu berat. Yang penting Anda lakukan aktivitas, terus kemudian juga buang pikiran-pikiran Anda yang takut ini, takut itu, takut begini ya, cemas, takut mati dan sebagainya, karena asam lambung tidak berbahaya. Semakin Anda cemas, semakin Anda takut, semakin Anda gelisah, bahwa asam lambung ini akan semakin memperburuk keadaan ataupun memperburuk psikis Anda semuanya. Jadi apapun yang terjadi, kalau Anda saat ini sudah tahu bahwa bahwa kecemasan akan meningkatkan asam lambung, bahwa mulai hari ini dan seterusnya Anda harus bisa mengontrol pikiran teman-teman supaya pikirannya terkontrol, asam lambung juga terkontrol. Makanya kalau kita banyak dengar ya di luaran sana gitu ya, banyak tetangga mungkin ataupun orang-orang di sekitar kita, bahwa ada yang ngomong asam lambung itu bisa sembuh dengan sendirinya. Yang bisa menyembuhkan asam lambungmu adalah kamu sendiri. Itu benar teman-teman, itu betul. Jadi dimana kita bisa mengendalikan ya, dimana kita bisa mengendalikan pola pikir kita, terus kemudian kecemasan kita, kegelisahan kita, kegalauan kita ya, kekhawatiran kita bisa kita manage dengan baik, dengan tepat ya, tidak berlebihan. Kalau misalnya muncul rasa cemas ya kita bisa kontrol sehingga tidak timbul yang berlebihan, teman-teman akan sembuh gitu loh. Makanya asam lambung itu justru bukan dokter yang menyembuhkan, tapi diri kita sendiri, mindset kita sendiri ya, kegiatan kita yang kita lakukan ya, terapi-terapi yang kita lakukan, itu yang bisa menyehatkan kita, memulihkan kita dari masalah asam lambung gitu ya. Oke teman-teman, semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa didukung channel ini ya, share sebanyak-banyaknya, dan juga kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan di WA ataupun di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe juga, dan nyalakan tanda lonceng, itu yang paling penting supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, saya Yogi Pradana Marta, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.